Nomor 2 dalam waktu 1 menit. Pak Amin, sesuai dengan tema debat kita hari ini, yang kami ketahui, budaya Aceh sangat menghargai perempuan. Dan sejarah mencatat dengan tinta emas, Aceh pernah dipimpin oleh para sultanah lebih dari setengah abad lamanya. Tetapi yang kami ketahui dan kami rasakan, selama kampanye berlangsung, Pak Amin begitu gencar mengkampanyekan anti terhadap kepemimpinan perempuan. Dan dengan fakta sejarah Aceh masa lalu. Kami ingin jawab jujur Pak Amin. Apa yang melatar belakangi Pak Amin sehingga mengkampanyekan anti kepemimpinan perempuan? Bagaimana pendidikan dan kepemimpinan perempuan dalam pandangan Pak Amin? Yang ketiga, dasar hukum apa yang Pak Amin gunakan sehingga mengharamkan kepemimpinan perempuan? Yang keempat, apakah ada fatwa MPU yang mengharamkan kepemimpinan perempuan? Yang kelima, jika Pak Amin terpilih, apakah Pak Amin akan menghapuskan kepemimpinan perempuan di semua level? Yang keenam, tidakkah Pak Amin menyadari jika mengkampanyekan anti perempuan, Pak Amin telah menutup peluang perempuan rakyat untuk berkiprah dalam pembangunan? Waktu habis. Paslon nomor 2 di waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Terima kasih Bu dan Pak Farid. Bahwa kepemimpinan perempuan itu kami bukan urusan kami. Itu ada urusan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa di koran yang mengatakan bahwa hukumnya haram. Itu kami tidak pernah memberikan pendapat itu. Kami dan warga Banda Aceh ini pinter. Yang menjadi pemimpin itu hanya satu orang, yang lain mana mungkin jadi pemimpin semua. Jadi oleh karena itu Pak Farid, nanti kalau Pak Farid ingin tahu yang lebih jelas, Pak Farid panggil ulama yang mengatakan itu haram hukumnya semua. Terima kasih. Kami ingin tenang, kalau tenang. Ya, kami harap kepada paslon nomor 1 janganlah dipolitisir terlalu lebar masalah ini. Kami tahu persis bahwa perempuan adalah 52% penduduk kota Banda Aceh. Kami sangat menghargai kepada perempuan. Kenapa? Orang tua kami yang perempuan adalah ibu kami adalah perempuan, istri kami perempuan. Akan tetapi kami harus berani berkata, "Qul haq walau kana murran." Pedoman hidup kita bersama. Waktu habis. Kami persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor 2 bagi paslon nomor 1 dalam waktu 1 menit. Baik, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Amin dan Pak Jena. Kelihatannya Bapak tidak begitu concern dengan pertanyaan kami dan tidak tercover apa yang kami pertanyakan pada kesempatan ini. Kami paham dan asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 34 bukan tentang pengharaman perempuan, tapi itu hubungan suami istri dalam sebuah keluarga. Pak Hamid paham nggak asbabul wurud hadis tidak akan beruntung suatu kaum pimpinan perempuan? Itu tentang seorang perempuan kafir yang menjadi ratu di Persia yang tidak memiliki Kemudian persoalan kepimpinan perempuan Pak Hamid di mana dia sudah selesai abad 16 itu. Selama 50 tahun Aceh dipimpin oleh para pemimpin perempuan. Jadi kalau di akhir tahun 2016 Pak Hamid mengkampanyekan anti kepimpinan perempuan, itu kita balik lagi berabad-abad ke belakang. Sampai dengan saat ini Pak Amin tidak pernah MPU Aceh mengeluarkan fatwa haram tentang kepimpinan perempuan. Tidak haram, apalagi masalah riba Pak Amin. Itu jelas salah. Waktu habis. Hadirin kami harap tenang dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 2. Hadirin kami harap tenang. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1 dalam waktu 1 menit. Terkait pelaksanaan syariat Islam dalam bidang muamalah dalam hal pemberdayaan ekonomi, ada dana ADG yang disisihkan untuk modal usaha berjumlah puluhan miliar. Kenapa dana tersebut dibiarkan saja disimpan di bank, sementara bahkan sebagian mereka ada yang berusaha dengan rentenir? Kenapa belum ada kebijakan dari Menko agar dana tersebut bisa tersalur untuk kesejahteraan rakyat? Masih ada sisa waktu. Kita tunggu waktu habis terlebih dahulu.
untuk memberikan kesempatan kepada paslon nomor 1 menjawab pertanyaan paslon nomor 2. Kami dengan azas bahwa pertanyaannya itu cuma satu, enggak beranak. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu. Kita tunggu terlebih dahulu hingga waktu habis. Baik, kita akan berikan kesempatan jawaban kepada paslon nomor 1 atas pertanyaan paslon nomor 2, waktu 1 menit 30 detik. Baik Pak Amin, sebetulnya dana ADG yang memang ada masih tersimpan di bank, ini adalah untuk mengelola kampung. Dan peraturan wali kota sudah dikeluarkan. Dana ini akan kita kembalikan ke kampung dan akan dikelola oleh kampung. Dan ini akan membangun saya memperhatikan Pak Amin seringkali menggunakan data yang tidak jelas dan sifatnya sangat subjektif. Kemarin pada debat kedua Bapak katakan pertumbuhan ekonomi kita menurun. Terus waktu saya mengatakan smart city Bapak menjawab dengan jambret. Sekarang Bapak katakan berdasarkan tadi yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Sebaiknya Bapak memberikan data yang jelas dengan sumber yang pasti, jangan subjektif. Apalagi Bapak seorang wakil di kota ini. Ya, terima kasih Pak Amin ya. Jadi kami melihat ya bagaimana selama ini kita terus memberikan ya pemberdayaan kepada masyarakat kampung. Misalnya ketika mengolah ADG maka ada pendamping di tingkat kecamatan. Mereka harus menyusun APBD, anggaran pendapatan belanja kampung yang ada regulasi yang diatur, tidak boleh semena-mena menggunakan anggaran. Oleh karena itu, kami melihat bahwa Pak Amin ini juga punya kontribusi dalam meningkatkan ratingnya di Banda Aceh. Misalnya, selama Pak Amin menjabat sebagai direktur BPD, sangat sedikit sektor real itu yang mendapatkan kredit langsung dari oleh BPD, bahkan itu diberikan 80% kepada PNS yang kemudian justru menjerat mereka. Waktu habis, silakan menanggapi paslon nomor 2 dalam waktu 1 menit. Bahwa inilah salah satu sebab maka Banda Aceh ini angka pengangguran meningkat dari 7,7% menjadi 12%. Ibu punya ada, ya, punya ada. Kita ambil kerja mulai ibu menjabat wali kota sampai sekarang, bukan tahun 4 tahun sudah meningkat. Jadi ini bisa kita berbalik apa? Pertumbuhan ekonomi juga berbalik. Tahun 2012 5,2%. Tahun 2015 jadi akibatnya adalah yang kita sayangkan dengan tidak disalurkannya dana ADG ini mengakibatkan dunia usaha semakin jadi pengangguran semakin bertambah. Dari ekonomi